Puan Tanah adalah dewa. Bab 547. Bagi Qi Qinyun, informasi tentang organisasi Nirvana bukanlah rahasia, dan tidak masalah jika dia memberitahu Qin Ming. Rahasia inti berada di luar jangkauannya dengan jabatannya. Lagi pula, dia tidak bisa tidur, jadi mencari topik umum untuk dibicarakan akan membantunya menghabiskan waktu. Dari Qi Qinyun, Qin Ming mempelajari banyak informasi tentang Nirvana dan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang Nirvana. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah mengobrol selama lebih dari 1 jam. Qi Qinyun perlahan-lahan merasa mengantuk dan tertidur. Karena dia membuka hatinya dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, Qi Qinyun tidur dengan sangat damai. Ketika dia bangun, sudah lewat pukul 10 pagi keesokan harinya. Dia tidak tahu kapan Qin Ming sudah bangun. Setelah mengobrol tadi malam, kemarahan Qin Ming terhadap Qi Qinyun karena menipu Gu Qingyi sebesar 100 juta yuan berkurang banyak, dan dia tidak lagi menatapnya dengan dingin. Ayo, pergi belanja baju denganku. Qi Qinyun akan menghadiri jamuan amal malam ini yang akan dihadiri oleh banyak orang kaya dan terkenal. Dia tidak boleh berpakaian terlalu lusuh. Setidaknya dia harus mengenakan gaun yang pantas. Meskipun berimigrasi, dia tinggal di Beijing sepanjang tahun dan jarang datang ke New York. Pakaian di rumahnya di New York sudah ketinggalan zaman, jadi dia harus membeli baju baru. Selain itu, tidak peduli berapa banyak pakaian yang dimiliki seorang wanita, dia akan selalu merasa ada satu potong pakaian yang hilang di lemarinya. Jika dia tidak sering membeli pakaian, dia bukanlah seorang wanita. Langkah-langkah keamanan untuk pesta yang penuh dengan orang kaya pasti sangat ketat. Aku tidak ada dalam daftar undangan. Bagaimana kau akan mengizinkanku masuk? Tanya Qin Ming. Sangat mudah, katakan saja kamu pacarku. Jawab Qi Qinyun santai. Kamu mencari pacar semuda aku, bukankah itu seperti sapi tua memakan rumput muda? Canda Qin Ming. Apakah aku sudah tua? Tanya Qi Qinyun dengan marah. Tidak tua, tapi setidaknya lebih tua dariku. Wanita paling benci jika orang lain mengatakan mereka sudah tua. Ini adalah masalah umum yang dialami semua wanita. Qi Qinyun memutar matanya ke arah Qin Ming dan berkata dengan tidak senang, jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang menganggapmu bodoh. Qin Ming menghela napas, sekarang, mengatakan kebenaran bisa menyinggung perasaan orang. Tidak heran semua orang suka berbohong. Saat mereka sedang berbicara, keduanya datang ke garasi dan membuka pintu garasi. Sebuah mobil sport oranye yang keren muncul di hadapan Qin Ming. Logo mobil itu adalah seekor banteng emas, yang merupakan logo Lamborghini. Sepertinya kamu telah mengumpulkan banyak kekayaan selama bertahun-tahun dan bahkan mampu membeli mobil sport Lamborghini terbaik. Goda Qin Ming. Ini bukan mobil yang saya beli, tetapi mobil yang diberikan kepada saya oleh organisasi Nirvana, jelas Qi Qinyun. Kesejahteraan organisasi Nirvana cukup baik. Mereka bahkan menyediakan Lamborghini sebagai mobil mereka. Qin Ming mendesah. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Nirvana kuat secara finansial dan tidak diketahui berapa banyak kelompok keuangan di seluruh dunia yang diam-diam dikendalikannya. Jangan bicara omong kosong. Kamu mau naik mobil atau tidak? Tidak, aku akan pergi sendiri. Qi Qinyun berkata dengan tidak sabar. Karena aku tidak melihatmu pergi ke toilet hari ini, kau pikir aku lengah terhadapmu. Kau tidak bisa menyingkirkanku. Qin Ming memutar matanya dan dengan cepat masuk ke kursi penumpang. Sekitar 40 menit kemudian, keduanya tiba di sebuah pusat perbelanjaan besar, yang dianggap sebagai salah satu tempat perbelanjaan paling makmur dan teratas di New York. Pusat perbelanjaan ini memiliki berbagai toko merek mewah papan atas di dunia. Selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa Anda beli. Tentu saja, harga semua jenis barang sangat tinggi. Bahkan dengan gaji beberapa bulan, pekerja keraputi rata-rata mungkin tidak mampu membeli satu barang pun di sini. Harus dikatakan bahwa berbelanja pakaian adalah hal yang merepotkan bagi wanita. Setelah berbelanja selama 2 jam, Qi Qinyun tidak menyukai satu pun gaun. Namun, ia membeli satu set pakaian untuk Qin Ming, termasuk jas, kemeja, dasi, dan sepatu kulit, yang semuanya merupakan merek terkenal internasional. Ketika Qin Ming berganti pakaian dan keluar dari ruang ganti, mata Qi Qinyun berbinar. Pakaian itu sangat pas di tubuh Qin Ming, membuatnya tampak maskulin, dewasa, tampan, dan keren. Dia lebih dari sekadar memenuhi syarat untuk menjadi model pria. Bagus sekali. Qi Qinyun memuji Qin Ming dari atas ke bawah. Itu suatu keharusan, terutama karena aku tampan. Bahkan jika aku mengenakan pakaian pengemis, aku masih bisa memikat banyak wanita cantik. Kata Qin Ming dengan bangga. Jangan terlalu sombong. Qi Qinyun berkata dengan suara pelan, aku tidak memujimu, tapi aku memuji diriku sendiri karena memiliki selera yang bagus. Baiklah, aku hanya bersikap terlalu sentimental. Qin Ming melengkungkan bibirnya. Lihat ini. Qi Qinyun berhenti berdebat dengan Qin Ming, mengeluarkan kartu kredit dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Qin Ming tidak terburu-buru membayar, tetapi menerimanya dengan tenang, memperlakukannya sebagai bunga dari penipuan Qi Qinyun. Selanjutnya, Qi Qinyun terus berjalan-jalan, mengunjungi setiap toko pakaian wanita hingga senja, ketika dia akhirnya memilih gaun buatan tangan dengan latar belakang hitam dan sulaman emas. Ujung roknya terbuat dari kain kasarenda setipis sayap jangkrik, sehingga terlihat anggun, menawan dan unik. Bagaimana menurutmu?
Kikinyun mengenakan gaun yang telah dipilihnya dengan cermat untuk acara sore itu, berdiri di depan cermin, dan bertanya pada Qin Ming. Saat dikenakan oleh Kikinyun, gaun ini menonjolkan sisi femininnya yang dewasa, yang cantik, bermartabat, dan elegan. Kain kasa tipis di bawah pahanya menambahkan sentuhan keseksian yang samar. Terlebih lagi, gaun itu sendiri dirancang oleh seorang desainer terkenal. Jahitan 3 dimensi menonjolkan payudara Kikinyun yang menonjol, pinggang ramping, dan bentuk tubuh yang berlekuk. Gaun itu tak terlupakan dan melekat pada pandangan pertama. Menurutmu, sangat bagus. Qin Ming ingin mencari kata-kata untuk memuji Kikinyun, tetapi kemudian dia teringat apa yang dikatakan Kikinyun ketika dia membeli pakaian untuknya, dan mengulangi kata-kata aslinya kepadanya. Kamu sangat pandai bicara, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun di saat kritis. Kikinyun menatap Qin Ming dengan tatapan menawan, tatapan itu tampaknya mampu memikat jiwa orang-orang. Kau adalah peri kecil yang menawan. Bahkan tanpa menggunakan sihir, hanya sedikit pria yang dapat menolak pesonamu. Qin Ming berkata sambil tersenyum, tapi kau harus berhati-hati. Aku pernah belajar Taoisme di Maoshan dan aku ahli dalam merekrut peri. Berhati-hatilah atau aku akan merekrutmu. Aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan dan akhirnya dimakan olehku, balas Kikinyun. Tidak ada bedanya antara aku yang menerimamu dan kau yang memakanku. Bagaimana kalau kita coba malam ini dan lihat siapa yang kalah lebih dulu? Goda Qin Ming. Coba saja. Siapa takut pada siapa? Tidak ada pria yang tidak bisa kuhadapi. Kata Kikinyun tidak yakin. Qin Ming tidak dapat menahan perasaan panas di hatinya setelah mendengar kata-kata ini. Tidak akan menjadi masalah besar jika dia benar-benar memakan Kikinyun. Dia hanya bisa menganggapnya sebagai pengumpulan sedikit bunga. Tidak apa-apa jika dia tidak mengembalikan uang yang dia pinjam dan membayarnya kembali dengan dagingnya. Tepat saat itu, dua wanita muda masuk, salah satunya adalah wanita cantik barat dengan tubuh yang sangat seksi. Dia berpakaian seperti koboi, memakai sepatu bot hitam dan berambut merah panjang. Dia memberi orang kesan heroik dan menggoda. Yang satu lagi berambut pendek, berwajah Asia, dan juga cukup cantik, tetapi memiliki ekspresi dingin dan memancarkan aura yang membuat orang-orang menjaga jarak. Kedua wanita yang berjalan bersama, yang satu bersemangat seperti api, yang lain dingin seperti es, membentuk kontras yang tajam. Salah satu wanita cantik dari barat melirik ke sekeliling toko, matanya tertuju pada Qin Ming, dan setelah beberapa kali melirik dengan saksama, dia berkata dengan heran sekaligus gembira, "Ya Tuhan, Hades, apakah ini benar?" Pluto adalah gelar raja tentara bayaran Qin Ming. Mendengar seseorang memanggilnya seperti itu, dia berbalik dan melihat ke arah suara itu. Dia segera mengenali wanita cantik barat yang sangat seksi ini yang berpakaian seperti koboi. Natasha, kamu tidak salah, itu memang aku. Si cantik ini tidak lain adalah pembunuh bayaran Dark Angel Natasha, yang juga dikenal sebagai Red Widow, yang pergi ke kota Donghai untuk membunuh Qin Ming tetapi gagal. Dia juga pernah berhubungan seks satu malam dengan Qin Ming. Yang satu lagi juga merupakan pembunuh wanita malaikat kegelapan yang pernah membunuh Qin Ming, dijuluki kalajengking beracun. Qin Ming dan Natasha tidak pernah menyangka akan bertemu di sini, seolah sudah ditakdirkan bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi setelah hubungan semalam mereka. Natasha membuka tangannya dan memeluk Qin Ming dengan penuh kasih sayang. Dia berkata dengan genit, "Kapan kamu datang ke New York? Kamu bahkan tidak menyuruhku untuk menghubungiku. Aku masih sangat merindukanmu." Kalajengking racun menatap Qin Ming dengan dingin beberapa kali, lalu memalingkan wajahnya, seolah-olah dia tidak mengenal Qin Ming. "Aku baru saja tiba kemarin. Aku tidak tahu kamu ada di New York. Kalau aku tahu, aku pasti akan menghubungimu." Qin Ming juga memeluk Natasha, merasakan tubuhnya yang panas, dan berbisik di telinganya, "Aku juga merindukan tubuhmu." Perjalanan ke New York ini seharusnya menjadi pekerjaan yang berat, tetapi Qin Ming tidak keberatan mencari kesenangan dalam kesulitan itu dan memperbarui hubungan lamanya dengan Natasha. Bagaimanapun, mereka sudah pernah berhubungan intim sekali, jadi tidak masalah berapa kali dia datang. "Saya punya apartemen di New York, tempat saya tinggal sendiri. Anda dipersilakan untuk mengunjungi saya malam ini," kata Natasha tanpa menyembunyikan apapun. Maksudnya jelas, pria itu mencintainya dan wanita itu tertarik. "Sayangnya tidak malam ini. Aku masih ada urusan lain. Aku akan menghubungimu besok." Karena mereka sudah bertemu, akan sangat disayangkan jika Qin Ming tidak pergi ke apartemen Natasha untuk duduk. Meskipun Natasha adalah seorang pembunuh, saat dia tidak sedang menjalankan misi, dia tidak berbeda dengan wanita barat yang penuh gairah dan tidak terkendali. Qin Ming sangat merindukan adegan malam romantis dengannya. "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu butuh bantuanku?" tanya Natasha dengan antusias. Organisasi pembunuh Dark Angels memiliki aturan dalam menerima misi, yaitu membunuh target yang sama maksimal 3 kali. Jika ketiga percobaan gagal, misi pembunuhan akan dibatalkan. Natasha dan Scorpion sama-sama mencoba membunuh Qin Ming secara individu, tetapi setelah gagal, keduanya, bersama dengan pemimpin Dark Angels, Dark Cross, bekerja sama untuk menyerang Qin Ming sekali lagi, tetapi berakhir dengan kegagalan lagi. Secara total, ada 3 kali percobaan pembunuhan terhadap Qin Ming, dan semuanya gagal 3 kali. Menurut aturan, Dark Knight Angels telah membatalkan percobaan pembunuhan terhadap Qin Ming dan tidak akan pernah menerima misi lain untuk membunuh Qin Ming lagi.
Tanpa dendam ini, Natasha senang bisa lebih banyak berhubungan dengan Qin Ming, bahkan secara fisik. Aku tadinya mau ikut makan malam amal, tapi sayang aku ketemu kamu agak telat. Kalau enggak, aku pasti udah minta kamu jadi teman wanitaku. Ucap Qin Ming penuh sesal. Teman wanita. Mendengar ini, Natasha menoleh dan menatap Qi Qinyun. Ini teman wanitamu. Dia sangat cantik. Setelah itu, dia menoleh ke belakang dan merendahkan suaranya, lalu berkata, dia pacarmu. Dia tidak akan keberatan kalau aku memelukmu, kan? Qin Ming tersenyum dan berkata, dia tidak akan keberatan, karena dia hanya teman wanitaku untuk sementara. Setelah malam ini, kita akan berpisah. Bab 548. Melihat seorang wanita cantik dari luar negeri bersikap mesra dengan Qin Ming, Qi Qinyun pun mendengus, dasar genit, dia tidak lupa mendekati wanita bahkan setelah pergi ke luar negeri, dia benar-benar suka berganti pasangan. Ketika Qi Qinyun mendengar Qin Ming mengatakan bahwa mereka akan putus malam ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah aku sedikit menyukai Qin Ming? Bagaimana ini mungkin? Semua pria itu jahat. Aku benci mereka semua. Tidak mungkin aku tertarik pada pria manapun. Hari sudah senja. Setelah Qi Qinyun membeli pakaiannya, sudah hampir waktunya baginya untuk pergi makan malam. Setelah membayar, dia tidak melepas gaunnya tetapi tetap memakainya. Natasha memberitahu Qin Ming alamat dan informasi kontaknya, lalu memberinya ciuman penuh gairah saat mengucapkan selamat tinggal. Ketika Qi Qinyun berjalan di pusat perbelanjaan dengan gaun yang indah, dia menarik perhatian 100%. Dia begitu cantik sehingga beberapa wanita tidak bisa menahan rasa malu terhadap diri mereka sendiri. Karena Qi Qinyun mengenakan gaun dan tidak nyaman baginya untuk mengemudi, tugas mengemudi tentu saja dibebankan kepada Qin Ming. Berkat kamu, aku juga bisa mengendarai mobil sport Lamborghini untuk bersenang-senang. Qin Ming menginjak pedal gas, dan mobil sport oranye merah itu tiba-tiba mengeluarkan suara mesin rendah seperti raungan binatang buas dan melesat keluar dengan tiba-tiba. Berkendara lebih pelan. Hati-hati jangan sampai ketahuan polisi ngebut dan dipenjara karena mengkritik dan mendidik, Qi Qinyun mengingatkan dengan tergesa-gesa. Qin Ming memutar matanya dan berkata, kamu menggertakku karena aku belum pernah ke Amerika Serikat dan tidak tahu hukuman untuk ngebut di Amerika Serikat. Bersiaplah untuk membayar denda. Perjamuan diadakan di sebuah kompleks villa di pinggiran kota New York. Biasanya, dibutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk sampai ke sana dari mall, tetapi Qin Ming hanya membutuhkan waktu setengah jam. Selama ada beberapa mobil di jalan, ia akan melaju dengan kecepatan penuh. Ketika mobil berhenti di depan villa, jantung Qi Qinyun masih berdebar kencang. Dia berkata dengan tidak senang, aku tidak akan membiarkanmu mengemudi tidak peduli apa yang kamu katakan saat kamu pulang. Naik mobil orang lain paling-paling menghabiskan uang, tetapi naik mobilmu sendiri sama saja dengan bunuh diri. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak ingin menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa bersamamu, kata Qin Ming sambil tersenyum. Villa itu memiliki tembok yang tinggi dan megah dengan kamera pengawas yang tersebar di seluruh dinding dan penjaga bersenjata yang menjaga pintu. Amerika Serikat tidak melarang senjata api, jadi wajar saja jika melihat penjaga bersenjata di kediaman orang kaya. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Kata Qi Qinyun genit, menurunkan kaca jendela mobil, menyerahkan undangan kepada penjaga, dan berkata dalam bahasa Inggris, namaku Jenny, dan aku diundang untuk menghadiri makan malam amal yang diselenggarakan oleh Tuan Chris. Jenny adalah nama Inggris Qi Qinyun. Ia memilih nama Inggris agar ia dapat berintegrasi lebih baik di Amerika Serikat. Petugas keamanan itu dengan hati-hati memeriksa daftar tamu yang hadir di jamuan makan malam itu dan menemukan nama Jenny, tetapi tidak langsung melepaskannya. Ia bertanya, maaf, Bu Jenny, siapakah pria ini? Apakah ia juga diundang ke jamuan makan malam ini? Dia pacarku, namanya Goodman, dan dia menemaniku makan malam. Qi Qinyun memberi Qin Ming nama Inggrisnya dan berkata, orang baik. Mendengar nama itu, Qin Ming bergumam dalam hati, orang baik. Bukankah ini berarti mengakui bahwa aku adalah pria baik, wanita yang mengatakan satu hal tetapi bermaksud lain? Anda dapat membawa saudara atau teman untuk makan malam. Maaf mengganggu Anda. Kata penjaga itu dengan hormat, dan mencatat nama Goodman di buku sebelum membiarkannya lewat. Luas kawasan villa ini sangat luas. Qin Ming berkendara selama 2 menit sebelum tiba di depan pintu villa bergaya kastil abad pertengahan. Pelayan itu segera datang dan membuka pintu mobil dengan penuh perhatian. Qin Ming dan Qi Qinyun keluar dari mobil bersama-sama, dan kemudian pelayan itu bertanggung jawab untuk mengemudikan mobil ke tempat parkir. Lampu-lampu di dalam villa itu terang benderang, dan bayangan-bayangan orang samar-samar terlihat bergerak di sana-sini, dan sudah jelas bahwa beberapa tamu telah tiba. Meskipun Qin Ming adalah pacar palsu, perannya harus dimainkan dengan baik. Qi Qinyun memegang lengan Qin Ming dengan erat, dengan senyum bahagia di wajahnya, dan berjalan masuk. Aula di lantai pertama sangat luas dan didekorasi secara elegan, dengan meja makan bundar yang tertata rapi. Makan malam amal ini terutama difokuskan pada lelang amal, sedangkan makan menjadi hal sekunder, jadi setiap meja hanya diisi dengan anggur dan piring buah, tetapi tidak ada makanan. Penampilan Qi Qinyun langsung menarik perhatian banyak pria. Dia sudah sangat cantik, dan dengan gaun yang indah, dia tampak lebih cantik dan berseri-seri, mengalahkan semua wanita cantik lainnya.
Di bawah bimbingan wanita etiket, Qin Ming dan Qi Qinyun diatur di salah satu meja anggur, di mana sudah ada seorang pria dan seorang wanita yang hadir. Mereka yang memenuhi syarat untuk diundang menghadiri jamuan makan ini semuanya adalah orang-orang kaya dan terkenal. Meskipun mereka tidak saling mengenal, mereka pernah mendengar tentang satu sama lain. Namun, Qi Qinyun dan Qin Ming adalah dua wajah yang tidak dikenal, yang membuat orang-orang penasaran dengan identitas mereka. Pria yang duduk di meja yang sama dengan Qin Ming berusia sekitar 30 tahun, mengenakan setelan abu-abu gelap dan berambut coklat. Pria itu berdiri dengan sopan, mengulurkan tangannya ke Qin Ming dengan ramah dan berkata, "Halo, saya Mark Nelson, pemilik situs web broadcast." Meski ini merupakan acara makan malam amal, hampir semua orang yang hadir akan menganggapnya sebagai pertemuan sosial, di mana mengenal lebih banyak tamu akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka. Ketika pergi ke luar negeri, Qin Ming tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili negaranya. Dia tidak dapat mengabaikan kesopanan yang paling mendasar dan mempermalukan dirinya sendiri di dunia internasional serta dipandang rendah oleh orang-orang Amerika. "Halo, Tuan Mark, senang bertemu dengan Anda." Qin Ming pun menjawab dengan sopan, berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, "Nama saya Goodman, dan saya di sini bersama pacar saya untuk menghadiri jamuan amal ini." Mark menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Ternyata Tuan Goodman tidak diundang ke acara makan malam itu, melainkan seorang pendamping. Dia bertukar beberapa kata sopan dengan Qin Ming, lalu berbalik menatap Qi Qinyun dan bertanya dengan sopan, "Siapa nama wanita ini?" "Nama saya Jenny, dan saya Presiden Eksekutif Rock Financial Corporation di Tiongkok Raya." Qi Qinyun menjawab dengan sopan dan mengulurkan tangannya. Rock Finance Corporation adalah salah satu perusahaan hipotek terbesar di Amerika Serikat. Secara nominal, perusahaan ini merupakan salah satu industri kris, tetapi pada kenyataannya, perusahaan ini digunakan oleh organisasi Nirvana untuk mencuci uang. Rock Financial Company tidak memiliki cabang di Asia. Organisasi Nirvana mengatur Qi Qinyun untuk menjadi Presiden Eksekutif Wilayah Tiongkok Raya, tetapi itu hanya sebatas nama saja demi kenyamanan sosial. "Jadi, Anda adalah tangan kanan Tuan Chris. Senang bertemu dengan Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan wanita secantik Anda malam ini." Mark berbicara dengan sopan dan tidak tampak seperti seorang miliarder, tetapi ada sedikit keserakahan di matanya saat dia menatap Qi Qinyun. Kebanyakan orang yang hadir adalah wanita barat. Seorang wanita cantik dari timur yang menawan dan cantik seperti Qi Qinyun menonjol dari kerumunan dan sulit untuk tidak menarik perhatian. "Senang bertemu denganmu juga." Mata dan alis Qi Qinyun memperlihatkan ekspresi menawan, yang membuatnya semakin menarik. Dia berbalik dan bertanya, "Siapa wanita ini?" Wanita kulit putih yang hadir berusia sekitar 25 tahun. Dari sudut pandang estetika barat, dia cukup cantik, tetapi dibandingkan dengan Qi Qinyun, dia jelas lebih rendah dan setingkat lebih rendah. "Ini teman saya, Nona Alvin," Mark memperkenalkan. "Halo, Bu Jenny." "Halo, Nona Alvin." Kedua wanita itu saling menyapa dengan sopan, lalu mengabaikan satu sama lain. Mark mulai berbicara, dan Qi Qinyun menanggapi dengan senyuman manis. Keduanya terlibat dalam percakapan yang sangat menyenangkan, seolah-olah mereka adalah teman yang sudah saling kenal sejak lama. Mereka saling bersulang dan bersulang dari waktu ke waktu, sama sekali mengabaikan teman pria dan wanita yang mereka bawa. Jelaslah bahwa Mark terpesona oleh kecantikan Qi Qinyun dan merasa bahwa ia telah terlambat bertemu dengannya. Qi Qinyun sengaja bercanda dengan Mark, ingin melihat reaksi Qin Ming, dan bahkan mengatakan kepada Mark dengan jelas bahwa Qin Ming hanyalah teman pria sementara dan mereka bukan pacar atau teman sejati. Mendengar hal ini, Mark menjadi semakin bersemangat. Ia pun mengambil kesempatan untuk mengusulkan agar Qi Qinyun diundang ke perjamuan di lain waktu dan meminta informasi kontak Qi Qinyun. Qin Ming sama sekali tidak peduli dengan apa yang dibicarakan Qi Qinyun dengan Mark, dan dia tidak akan cemburu karena Qi Qinyun mengobrol dengan pria lain. Bagaimanapun, dia hanyalah pacar palsu Qi Qinyun. Seiring berjalannya waktu, tamu pun berdatangan silih berganti, dan aula pun menjadi semakin semarak. Saat itu hampir pukul 8 malam, sekitar 10 menit sebelum lelang amal resmi dimulai, seorang pria kulit putih yang agak gemuk dengan rambut pirang di belah samping masuk, diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita di kiri dan kanannya, yang tak pernah meninggalkan sisi mereka. "Halo, Tuan Chris." Saat pria kulit putih itu berjalan lewat, para tamu di meja-meja sepanjang jalan berdiri dan menyambutnya. "Maaf, saya terlambat karena ada urusan mendesak. Saya minta maaf karena mengabaikan kalian semua." Pria kulit putih itu menjawab satu persatu dan meminta maaf dengan sopan. Pada saat ini, Qi Qinyun diam-diam menyentuh paha Qin Ming di bawah meja dan berbisik, "Dialah orang yang kamu cari. Misiku telah selesai. Apapun yang terjadi selanjutnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula aku pacarmu. Kau seharusnya tidak memutuskan hubunganmu denganku secepat ini. Itu terlalu kejam." Qin Ming berpura-pura tidak puas. "Aku tidak ingin terlibat denganmu. Jika terjadi sesuatu, aku akan berada di bawah tekanan." Qi Qinyun juga bisa menebak bahwa Qin Ming pasti akan menggunakan cara yang kasar untuk mendapatkan kembali uang dari Chris. Bagaimanapun, dialah yang membawa Qin Ming masuk, dan dia akan terlibat.
Dia sudah memikirkan alasan, bersikeras bahwa dirinya dipaksa oleh Qin Ming dan tidak punya pilihan selain melakukannya, sehingga organisasi Nirvana tidak akan menyalahkannya di kemudian hari. Aku tidak mengancammu. Kau membawaku ke sini atas kemauanmu sendiri. Jangan berpikir untuk menyingkirkannya, kata Qin Ming dengan cemas. Benarkah? Qi Qinyun bercanda, percaya atau tidak, aku akan berteriak sekarang dan aku jamin rencanamu malam ini akan gagal dan kau akan ditangkap. Kau tidak hanya tidak akan mendapatkan uang, tetapi kau juga akan kehilangan nyawamu. Apa yang ingin kau teriakkan? Apakah ini tidak senonoh? Senyum tipis Qin Ming menjadi lebih intens, seolah-olah dia tiba-tiba merasa romantis, dia tiba-tiba memeluk Qi Qinyun dan mencium bibir merahnya yang lembut. Qi Qinyun memberontak secara naluriah beberapa kali, namun segera luluh oleh keterampilan berciuman Qin Ming yang terampil dan berangsur-angsur merespons. Melihat keduanya berciuman seolah-olah tidak ada orang di sekitar, Mark tidak dapat menahan rasa iri dan cemburu. Meskipun dia punya banyak uang, dia tidak pernah menemukan wanita cantik oriental yang semenarik Qi Qinyun, dan keinginan kuat untuk menaklukkannya muncul di dalam hatinya. Setelah berciuman selama 1 menit penuh, Qin Ming akhirnya melepaskan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sekarang kamu boleh berteriak pelecehan. Bersambung.